Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sepakat bahwa dunia pelacuran adalah sebuah dunia yang gelap, dipenuhi dengan perbuatan dosa. Kita juga memiliki kesadaran bahwa zina adalah salah satu dosa besar yang akan mendapat hukuman di akhirat. Namun, perlu diingat bahwa azab atas zina tidak hanya menanti di akhirat, melainkan juga akan dialami oleh pelakunya selama hidup di dunia ini. Sebagai akibatnya, banyak individu yang dengan terang-terangan mencemooh dan merendahkan para pekerja seks komersial. Ada pula mereka yang dengan sengaja mengejek profesi para pelacur. Namun dalam tangan seorang ulama yang saleh, yang dikenal dengan nama Kiai Ali, kejadian yang berbeda terjadi. Sebaliknya, seorang pelacur justru mendapat penghormatan dan kenaikan derajat yang luar biasa. Dia ditempatkan di sebuah makam yang tinggi, diberikan rasa hormat, dan bahkan diminta doa oleh umatnya. Mengapa ini bisa terjadi? Orang yang dimaksud adalah Kiai Ali Yahya, seorang ulama yang terhormat dan berasal dari daerah Lasem, Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, dia sering disebut Kiai Ali Lasem, mengingat asalnya dari sana. Harus dicatat bahwa Rembang adalah daerah yang melahirkan banyak ulama besar, dan beberapa di antaranya adalah Kiai Dimyati, yang sering dihormati dengan sebutan Mbah Dimyati. Kemudian terdapat sejumlah ulama lainnya, ada Kiai Maksum Ahmad, Kiai Bayu Bowo, Kiai Maimun Zuber atau Mbah MUN, Kiai Mustafa Bisri atau Gus Mus. Kemudian ada juga Gus Bahak dan lain-lain. Rembang benar-benar telah melahirkan banyak ulama besar yang sangat dihormati. Kiai Ali Lasem adalah seorang ulama soleh yang memancarkan karisma yang luar biasa. Tersenyumnya dan akhlaknya sungguh luar biasa. Selain itu, Kiai Ali Yahya Lasem memiliki penampilan yang menarik. Dia memiliki tubuh yang kuat dan atletis. Ketika dia melepaskan sorban, dan kopiahnya, dia tampak mirip dengan seorang turis asal Eropa, Amerika, atau Australia. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak wanita terpesona oleh penampilannya. Suatu hari, Kiai Ali Lasem mendapat undangan untuk memberikan ceramah di daerah Jepara. Ketika berada dalam perjalanan, mobil yang dia tumpangi berhenti di lampu merah. Saat itu, dia duduk di samping sopir dan melepas sorban dan kopiahnya. Tiba-tiba, seorang wanita muda yang berpakaian menarik mendekati mobilnya. Wanita itu ternyata seorang pelacur, dan dia mengira bahwa laki-laki gagah di dalam mobil adalah seorang turis kaya yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. Dengan ramah, mendekati mobil. Wanita tersebut menyapa Kiai Ali dengan penuh kehangatan. "Selamat malam Om." Dengan sopan Kiai Ali menjawab, "Selamat malam." Wanita tersebut terus berbicara, "Saya boleh ikut Om?" "Boleh ya." Kiai Yahya merespons dengan baik, "Oh boleh, silakan masuk." Wanita muda itu segera masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang, dan pintu mobil pun ditutup, lalu mobil mulai berjalan. "Om mau kemana? Om butuh aku gak? Aku bisa temani sampai pagi ya Om," kata wanita itu lagi, sambil tetap memanggil Kiai dengan sebutan Om. Kiai Ali terlihat sangat bijaksana dalam situasi ini. Dia dengan tenang menjawab, "Ya, silakan saja. Mau menemani sampai pagi, gak apa-apa." Kemudian, wanita tersebut kembali bertanya, "Om, sebenarnya kita ini mau kemana Om?" Kiai Ali kemudian menjawab, "Ini mau ngaji di Jepara." Wanita itu kaget, "Loh, Om, ini mau ngaji toh ya?" "Gak apa-apa, toh. Kamu boleh-boleh saja ikut." Wanita itu tentu saja terkejut dan merasa canggung. Dia berkata, "Walah, jadi Bapak ini Kiai ya?" Kiai Ali tersenyum, "Tadi manggil Om, sekarang manggil Bapak." Mereka bertiga tetap diam di dalam mobil. Lama-lama wanita itu menjadi semakin canggung sendiri. Kemudian, dengan nada memohon, wanita itu berkata, "Kiai, maaf, Kiai. Saya benar-benar gak tahu. Sekali lagi, maaf, Kiai." Raut wajahnya menunjukkan ketakutan. Kiai Ali tetap santai dalam meresponsnya, "Gak apa-apa, santai saja Mbak. Sekali-kali ikut pengajian." "Bagus itu, sekali-kali ikut pengajian saya." Sang perempuan kemudian menjawab dengan gugup, "Gak usah Kiai, saya turun saja di sini Kiai." Kiai Ali tegas, "Loh yang gak bisa," kata Kiai Ali, "pokoknya harus ikut malam ini. Tadi kan sampai bilang mau ikut saya." Wanita itu berkilah, "Tapi Kiai saya gak ada jilbab Kiai." Dia mencari alasan.
Kiai Ali dengan tegas berkata, "Oh gampang. Nanti di sana kan dapat sendiri." Wanita itu mengeluh, "Tapi Kiai, saya malu Kiai." Kiai Ali kemudian dengan tegas berkata, "Loh sampeyan itu jadi pelacur saja gak malu. Bagaimana bisa datang ke pengajian malah merasa malu?" Pelacur itu kemudian mengakui, "Bagaimana ini, saya takut Kiai." Wanita itu semakin bingung. Lalu dia menyoroti perubahan perasaannya, "Loh tadi bilangnya sampeyan malu. Sekarang katanya takut. Yang benar mana Toki?" Dengan bijak Kiai Ali mencoba menenangkan wanita tersebut, "Sudahlah santai saja. Apa kata nanti ikut saja saya." Mobil terus berjalan hingga akhirnya tiba di kota Jepara, di tempat acara pengajian yang sangat ramai. Para jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, memadati area acara tersebut. Panitia dengan semangat menanti kedatangan Kiai Ali begitu turun dari mobil. Kiai langsung mendekati jamaah perempuan dan meminta maaf, "Maaf, ibu-ibu. Bisakah saya meminjam jilbabnya? Ini Bunyai lupa membawa jilbab." Bunyai adalah panggilan kehormatan yang biasanya digunakan untuk merujuk pada istri seorang Kiai. Tentu saja, seharusnya istri Kiai tidak lupa membawa jilbab. Dengan sedikit bingung, seorang ibu itu menjawab dengan tergesa-gesa, "Oh, bisa Kiai. Sebentar, saya ambilkan Kiai." Tak lama kemudian, dia kembali dengan jilbab yang dia bawa. Jilbab itu kemudian disodorkan ke dalam mobil. Kemudian, Pak Kiai Ali menyerahkan jilbab itu kepada wanita di belakangnya. Wanita itu dengan cepat memakainya dan segera turun dari mobil. Begitu dia melakukannya, rombongan ibu-ibu langsung mendekat untuk mencium tangannya. Para jemaah perempuan berbondong-bondong untuk meraih kesempatan memegang dan mencium tangan wanita yang oleh Pak Kiai disebut sebagai Bunyai. Berkah Bunyai. Wanita yang kini berperan sebagai Bunyai disambut dengan sambutan yang penuh penghormatan. Wanita itu terlihat pucat, namun dia dipersilakan untuk masuk, lalu dia dijamu, dilayani, dan dihormati seolah-olah dia seorang ratu. Ada perasaan haru dan rasa malu yang terselip di hatinya. Pengajian tersebut berlangsung dalam suasana yang sangat syahdu. Dengan sangat teliti, Kiai Ali tampil sebagai pembicara yang luar biasa. Dia menyampaikan isi pembicaraannya dengan ringan, tetapi maknanya sangat mendalam. Setelah acara selesai, wanita yang menjadi Bunyai dadakan tersebut diundang untuk menikmati hidangan yang beragam, mulai dari makanan ringan hingga hidangan berat, seperti nasi beserta lauk yang lezat. Momen menegangkan terjadi sebelum mereka memulai makan. Sebelum makan, para rombongan jemaah perempuan meminta agar doa keberkahan dibacakan, dan sialnya, yang diminta untuk membacakan doa, adalah wanita yang tadi menjadi Bunyai dadakan. Dia terkejut dan terperangah karena sudah lama sekali dia tidak berdoa dan bahkan telah lupa doa yang pernah dihafalkan waktu kecil saat dia belajar ngaji di kampung. Untungnya, dia masih bisa mengingat satu doa. Sebelum berpisah, para jemaah perempuan secara bergantian mencium tangannya dan mengantarkannya dengan penuh hormat hingga dia duduk di dalam mobil. Masya Allah. Selama perjalanan di mobil, wanita pelacur itu menangis terseduh-seduh, dan air matanya mengalir tumpah. Kiai Ali dan sopirnya membiarkan wanita tersebut menangis sampai tangisannya mereda. Setelah suasana menjadi lebih tenang, Kiai Ali mulai memberikan nasihat. "Mbak, apakah sampean tidak melihat dan berpikir, bagaimana orang-orang tadi memperlakukan sampean? Mereka menghormati sampean, mengerumuni sampean, bahkan mereka rela antri hanya untuk dapat mencium tangan sampean satu persatu. Mereka bahkan meminta berkah doa dari sampean. Padahal, sampean tahu sendiri kan, sampean itu seperti apa, dan sampean itu siapa." Wanita itu kembali menangis, tersedak-sedak, merasa hina, miris, dan sedih, mengingat dosa-dosa yang telah dilakukannya selama ini. Namun, Allah dengan rahmatnya telah menutup aibnya, menjaganya, sehingga dia tetap dihormati dan dihormati di hadapan manusia. Kiai Ali kemudian melanjutkan, "Mbak, hari ini sampean mendapat nasihat yang mungkin merupakan nasihat paling berharga dalam hidup sampean. Segeralah bertaubat, mohonlah ampunan kepada Allah, jangan sampai ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa sampean, sampean belum bertaubat." Tangisan wanita itu semakin keras, namun Kiai Ali dengan sabar membiarkannya. Akhirnya, wanita itu berhenti menangis dan dengan isak tangis berkata, "Terima kasih, Kiai, atas nasihatnya,
dan juga berkah dari kejadian ini. Mulai hari ini, saya akan bertaubat dan berhenti dari pekerjaan kotor ini. Sekali lagi, terima kasih, Kiai. Wanita itu kembali menangis. Setelah mengikuti kisah ini, kita harus belajar menjadi bijaksana, seperti para ulama, para pendahulu, dan guru-guru kita yang dulu. Mereka berdakwah dengan cara yang baik dan bijaksana, mengajak manusia tanpa merendahkan mereka, tanpa mengejek mereka, menasihati tanpa menyakiti, dan menunjukkan kebenaran tanpa merendahkan martabat kemanusiaan. Mengapa Indonesia menjadi negeri dengan penduduk muslimnya terbesar di seluruh dunia? Jawabannya karena ulama-ulama kita dulu ini. Demikianlah kisah kali ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.